Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Halo. Saya sudah lama tidak membuat konten untuk kalian lagi. Dan ada kemarin yang sempat bertanya kepada saya langsung di komentar TikTok saya, Odet Papa, kenapa sudah tidak ada lagi video tentang Loker Iwip di YouTube? Oke. Karena mengingat cuaca di sini itu sangat-sangat tidak bersahabat. Selama 1 minggu full itu hujan terus. Terkait masalah training di PT Iwip yang sangat meresahkan banyak orang untuk saat-saat ini. Terkadang juga di TikTok itu, di video saya yang lain pun langsung dikomentar kenapa sampai saat ini belum ada panggilan untuk kita. Oke, itu yang selalu dipertanyakan setiap hari. Dan semoga saja informasi ini bisa mengobati rasa penasaran kalian. Kenapa sampai detik ini kalian belum ada panggilan di PT Iwip bagian training yang kalian ambil. Sebelumnya juga bagi kalian semua yang belum sempat subscribe ke channel YouTube saya minta dukungannya untuk subscribe dulu agar saya lebih semangat lagi hadirkan informasi untuk kalian semua. Saya bakar satu baru orang bercerita. Di sini saya hanya mau kasih tahu untuk kalian semua, kalau saya ini sebenarnya bukan HRD PT Iwip. Jadi kalau ngoni pekeluhan, jangan curhat ke saya. Kalau mau tanya tentang informasi loker ke saya boleh, nanti saya bantu jawab. Tapi kalau ngoni pekeluhan begini, kenapa sampai dunia ini belum ada pemanggilan? Itu bukan DP tampak pas saya, jangan saya mau di pantat telinga pangoni. Makanya kemarin di TikTok itu rame sekali mereka curhat dengan saya. Itu ada yang bilang, kenapa PT Iwip sekarang ini lama sekali panggilan? Kalau sudah tidak ada panggilan, lebih baik jangan adakan lowongan kerja lagi. Oke, saya jawab pertanyaan yang kemarin bertanya seperti itu. Di video saya itu sudah banyak sekali saya kasih tahu penghuni semua di sini. Yang saya kan selalu bilang sistem pemanggilan di PT Iwip itu sesuai kebutuhan perusahaan. Jadi kalau perusahaan belum butuh, tetap belum butuh. Dorang mau kasih kerja apa pohon di sana. Begitu. Kalau so butuh, hari ini kasih masuk berkas, hari ini pun akan dipanggil. Terus yang kedua itu, ini kan terada modal skill. Kalau ada modal skill itu bisa ngotot bahwa kenapa orang ada pengalaman kerja, tetapi sampai dunia ini, semua dekat kiamat ini, belum dapat panggil lagi dari Iwip. Itu bisa dipertanyakan. Saya ada ya pengalaman kerja 15 tahun di perusahaan nikel. Saya ada CEO, saya ada kimper di DT, ada CEO di Exa dan Loader. Itu baru bisa ngotot tanya begitu pas saya. Tapi kalau ngoni tanya ke bawah, ngoni cuma mau training. Di Makassar sana ada training. Bayar di sana saja, itu bisa ikut training. Begitu. Jadi kalau mau ikut training gratis di sini ya, harus sabar. Ngoni ini melamar kerja sekarang enak, saya kasih tahu pengoni. Toran dulu itu setengah mati, tarada loket ke siang. Jadi sekarang ini kan mudah sekali untuk melamar kerja. Tetapi kalau untuk menunggu panggilan, ya itu tadi, ada yang sampai ya 1-2 bulan itu belum dipanggil. Karena sistem kebutuhan tadi yang belum diadakan. Ada yang WhatsApp sama saya juga, Odet Papa, kemarin kenapa Odet Papa bilang saat ini sudah ada angin segar untuk semua peserta training. Tapi sampai saat ini belum ada panggilan untuk kita yang melakukan training. Lebih baik kemarin Odet Papa jangan bilang angin segar, atau jangan Odet Papa PHP patorang supaya orang tidak berharap di PT Iwip ini. Oke, itu saya jawab nanti. Yang kemarin saya bilang itu kan begini bos. Sekarang ada angin segar untuk training. Karena sudah mulai ada panggilan. Saya tara bilang yang kasih masuk berkas training itu 1 minggu atau 2 minggu langsung dapat panggil. Tidak, saya tidak bilang begitu. Saya bilang sudah ada angin segar mulai dari welder. Itu mulai DT. Sudah mulai ada panggilan. Saya tidak pernah bilang so itu
panggilan secepat sekali dorang adakan saat ini. Saya tidak pernah bilang itu, bos. Yang saya katakan sudah ada harapan untuk kalian semua. Berhubung kemarin semua training itu di hold, ditahan, makanya sekarang sudah ada panggilan. Berarti sudah ada peluang untuk kalian semua yang melamar kerja sebagai peserta training, bos. Catat, saya terbilang itu panggilan secepat sekali, silakan kasih masuk training. Tidak pernah saya bilang itu. Saya bilang sudah ada peluang, harapan sudah ada untuk yang mau melakukan training. Karena sudah ada panggilan di DT dan juga welder. Yang kemarin saya kasih tahu itu. Jadi jangan salah mengerti. Jangan cuma baca judul, bos. Nonton tuh video supaya ngoni paham. Kalau hanya baca judul, kasihan. Ini yang saya jaga bilang saya mau hulungku pantat telinga itu karena hanya baca judul. Begitu. Jadi kalau ngoni juga mau terhubung dengan saya di via WhatsApp, mau tanya tentang loker IWIP, kelanjutannya seperti apa, di bawah situ ada tombol gabung, kalian bisa klik bergabung supaya kalian bisa terhubung dengan saya di via WhatsApp. Karena kalau di via WhatsApp selain nomor yang kalian klik gabung, saya tidak melayani. Bahkan DM di TikTok saya pun saya tidak mengaktifkan. Di Instagram pun saya kadang balas, kadang tidak balas. Karena mengingat ada pekerjaan saya juga. Saya digaji itu bukan kerja begini, kasih informasi pengoni, bukan. Ada saya pekerja lagi lebih banyak. Kalau seandainya saja saya digaji oleh PTI khusus menyampaikan informasi seperti ini, balas-balas ngoni pe komentar, itu silakan saja. Kalau saya taruh balas itu ngoni, pas saya di pantat telinga lagi. Tapi karena saya digaji itu bukan untuk bawa-bawa informasi begini. Saya bagikan informasi ini hanya karena saya pengalaman dulu terlalu sakit. Makanya saya berbagi dengan ngoni semua ini yang susah akses PT IWIP. Banyak hater saya di TikTok yang mengatakan kata-kata kasar kepada saya. Kata mereka, orang juga sudah tahu, tidak perlu cari muka untuk sampaikan ini. Nyatanya di TikTok itu kan banyak yang bertanya, cara kasih masuk berkas itu bagaimana, Pak? Jadi kalau yang bertanya cara kasih masuk berkas bagaimana, uni tanya orang-orang yang berkomentar di TikTok itu. Yang suka bully pas saya, silakan bertanya pada orang. Kalau dorang tak bisa jawab, pantat telinga pada orang. Begitu. Ada juga yang bilang, Pak, lebih baik kalau berbicara itu menggunakan bahasa Indonesia yang baku. Karena orang itu rata-rata dari luar Maluku Utara. Saya kasih tahu pokoknya semua yang mau melamar di PT IWIP. Supaya uni tahu ini. Datang kemari sini tuh harus tahu dialek bahasa orang di sini, supaya tidak miskomunikasi dalam pekerjaan. Rata-rata mau orang Ambon, orang Papua, orang Makassar, orang Manado semua pakai logat sini. Jadi ngoni juga harus belajar adaptasi dengan lingkungan di sini. Saya berbicara begini itu ngoni harus belajar juga. Kalau kalian mau masuk di kandang singa, harus berpura-pura jadi singa. Mau masuk ke kandang ular, kalian juga harus berpura-pura jadi ular. Mau masuk dalam kubur, jangan dulu begitu. Jangan pernah coba tutorial itu kalau mau masuk dalam kubur. Karena ngoni ini kan masih ada tanggungan keluarga. Jangan lu coba-coba masuk di kubur begitu. Jadi itu saya kasih tahu, menyesuaikan. Jadi kadang orang-orang datang kemari sini, orang Jawa pun bisa belajar bahasa sini. Karena lingkungan itu harus cepat menyatu supaya tidak ada beban dalam pekerjaan hari-hari. Kalau hanya mengerti bahasa Indonesia yang baku sampai di sini kalian bingung, orang Bataria Pangana Kasan, ngana pergi ambil sana dulu. Ngana tak tahu. Ngana itu apa, kita itu apa, ngoni itu apa. Kan tidak tahu begitu. Oke, orang balik ke training lagi. Jadi kalau untuk training saat ini, jujur itu ada yang 3 bulan belum dipanggil, 2 bulan. Kadang ada yang baru 1 minggu, ada yang baru memasukkan berkas kalamaring. So tanya pas saya di komentar, kapan pemanggilan? Jadi kalau untuk pemanggilan itu kan saya pernah katakan di semua video saya. Itu HRD urusan, bukan saya urusan. Nanti orang yang hubungi pengoni, pastikan nomor HP itu tetap aktif supaya saat dihubungi itu bisa tersambung. Kalau nomor tidak aktif ya siap-siap. Jadi kalau hubungi tapi tidak sempat angkat, itu jangan tanya ke saya lagi solusinya.
Solusinya itu tidak ada. Yang ada solusi itu kalau sempat angkat, sempat berbicara dengan staf HRD, terus lupa jadwal MCU, itu kalian bisa datang langsung ke loket sana. Tanya di sana, itu ada unipe jadwal. Tetapi kalau yang tidak sempat angkat, tidak ada solusi, jangan tanya lagi itu. Terus ada yang bilang, kalau orang tak sempat angkat itu berapa hari dorang hubungi kembali. Saya tidak tahu. Itu nanti dorang akan melakukan penjadwalan ulang, tapi diantrikan kembali. Mau 1 bulan kah, 2 bulan kah, 1 tahun kah, mau dekat kiamat sana kah. Yang pastinya harus tunggu. Karena itu, wonipe kelalaian. Saya selalu bilang, mau pergi mana saja, mau buang air, mau duduk Carlota di muka rumah, bawa HP. HP itu bukan beras 50 kilo kamu pikul begini. HP itu isi di saku saja. Jangan kasih silent. Kasih mode dering itu harus ada. Supaya pada saat telepon itu ini bisa tahu. Kemarin ada yang tanya juga, Pak, kenapa setelah kejadian ada operator perempuan yang viral di bis, kok kita yang di Manado ini dipending? Padahal kita sudah ada jadwal. Kalau untuk informasi itu saya tidak tahu. Tetapi memang sempat viral kemarin ada perempuan yang sempat mungkin joget di bis. Itu dampaknya sampai ke kalian yang mau melakukan training ataupun operator skill. Begitu. Jadi kalau wani yang so kerja di IWIP, dalam bis itu biasa saja. Kadang ini saya malas sekali untuk naik bis. Saya lebih baik jalan kaki, bos. Karena saya petalinga ini tak mampu dengar. Suara itu, kayak pasar. Di bis pun ada itu tempat yang dilarang untuk duduk. Tetapi diduduk juga. Patah, Pak. Ada bis yang baru datang itu, hanya bertahan 2 bulan. AC rusak semua itu. Padahal kalau pikir-pikir, kalau tangan ini tersontong itu AC, berarti tidak akan rusak. Tapi kenapa bisa patah-patah itu AC? Yaitu karena tidak disiplin. Tidak ada torampe attitude yang baik saat menggunakan transportasi itu. Padahal kalau orang jaga baik-baik, itu orang pakai, orang nyaman setiap hari. Naik bis itu tak akan panas. Tapi kadang ini kan, ya begitulah. Mau jelaskan, bukan anak kecil. Soba sogo-sogo biru. Lain sampai so kawin-kawin so ada anak. Jadi kalau untuk masalah training tadi yang banyak curhat ke saya kasih tahu sekali lagi, saya bukan HRD di PT IWIP, saya hanya membawakan informasi untuk kalian semua, mempermudah akses tentang PT IWIP. Jadi sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam, bye-bye.